menunjukkan elektron yang tidak berpasangan. Bila mana bereaksi dengan R2 yang juga radikal bebas, maka akan terjadi pembentukan senyawa R1, R2 yang bukan radikal karena sudah terjadi sharing elektron. Elektron ini berpasangan. Yang B, bagaimana kalau elektron donornya senyawa yang bukan radikal? R1 radikal bebas bereaksi dengan R2H yang bukan radikal karena R2H itu kan elektronnya berpasangan. Apa yang terbentuk akan menghasilkan R1H yang bukan radikal dan R2 yang radikal bebas. Artinya akan selalu terbentuk radikal bebas yang baru. The newly formed radical can then attack other molecules. Jadi kalau elektron donornya bukan radikal bebas, setiap kali akan terbentuk radikal bebas yang baru. Jadi terjadi reaksi rantai atau chain reaction. Aman. Di awal-awal kuliah saya sampaikan bahwa apa itu oksidan. Oksidan secara kimia adalah elektron acceptor. Sambil contoh yang Ferry itu ya. Ferry kalau menangkap elektron dia akan mengalami reduksi menjadi vapor, tetapi dia akan mengoksidasi senyawa lain. Jadi oksidan ini akan mengoksidasi senyawa lain, tetapi dia sendiri akan mengalami reduksi. Oleh karena radikal bebas juga menarik elektron, karena elektron itu berpasangan. Oleh karena radikal bebas ini juga mempunyai sifat menarik elektron, karena adanya elektron yang tidak berpasangan, maka radikal bebas dapat dikelompokkan sebagai oksidan. Oksidan kan elektron akseptor. Radikal bebas adalah atom atau molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Jadi karena tidak berpasangan, radikal bebas berupaya menarik atom atau elektron yang lain. Jadi artinya bahwa radikal bebas dapat dikelompokkan dalam kelompok oksidan. Artinya semua radikal bebas adalah oksidan, tetapi tidak semua oksidan adalah radikal bebas. Semua radikal bebas adalah oksidan, tetapi tidak semua oksidan adalah radikal bebas. Contoh, hidrogen oksidan, H2O2, itu oksidan, tetapi bukan radikal bebas, karena semua elektronnya berpasangan. Coba bandingkan yang di bawahnya, radikal hidroksil. Dia oksidan sekaligus dia radikal bebas, karena memiliki elektron yang tidak berpasangan, titik OH. Jadi semua radikal bebas elektron bebas. Untuk menarik elektron dari berbagai macam radikal bebas itu bervariasi. Tentunya menarik elektron dari berbagai radikal bebas itu bervariasi. Ada yang sangat reaktif, highly reactive, sangat tidak stabil, dan memiliki waktu paruh yang lebih pendek. Sedangkan yang lain relatif stabil dan memiliki waktu paruh yang lebih panjang. Mengapa demikian? Karena stabilitas relatif dari radikal bebas ini disebabkan oleh karena fenomena fisikokimia. Fenomena fisikokimia ini disebut sebagai elektron delocalization atau boundary elektron atau elektron configuration. Jadi bergantung daripada konfigurasi elektron. Oksidan yang bukan radikal bebas, contohnya H2O2, pada sisi yang lain merupakan senyawa yang relatif stabil dan reaktivitas oksidatifnya lebih lemah daripada yang radikal bebas. Jadi oksidan yang bukan
oksigen yang radikal bebas. Kenapa? Karena yang radikal bebas memiliki elektron yang tidak berpasangan. Jadi dia berupaya untuk menarik elektron dari atom atau molekul yang lain. Ini adalah menunjukkan reaksi rantai. Jadi radikal bebas dapat memicu terjadinya reaksi rantai. Nomor 1, bila mana radikal bebas bereaksi dengan senyawa yang bukan radikal bebas, ya, R1 bukan radikal bebas, bereaksi dengan R2H yang bukan radikal bebas, akan terbentuk R1H yang bukan radikal bebas dan terbentuk radikal bebas yang baru R2. Dan yang kedua, nulefron radikal R2 radikal bebas yang baru tadi, kemudian yang ketiga non radikal giving rise to non-radikal. Jadi radikal bebas yang baru terbentuk tadi R2, kalau dia bereaksi dengan senyawa yang bukan radikal bebas R3H akan terbentuk R2H yang bukan radikal dan terbentuk radikal bebas R3 yang baru. Such a chain reaction can be repeated again and again. Jadi reaksi semacam ini, proses semacam ini akan dapat berulang dan berulang sehingga akan terbentuk reaksi rantai. Selalu terbentuk radikal bebas yang baru. Reaksi semacam ini hanya berhenti, nomor 3. Such a chain reaction will only stop when two radical mix. Reaksi semacam ini hanya dapat berhenti bila mana kedua macam radikal bebas tadi saling bertemu. Terjadi sharing elektron. R1 radikal bebas bereaksi dengan R1 radikal bebas akan menggeser senyawa R1 yang bukan radikal bebas. Atau R1 bereaksi dengan R2 sama-sama radikal bebas menghasilkan R1 R2 bukan radikal bebas. Sampai di sini jelas saudara? Jelas ya. Jadi ada 3 tahapan reaksi rantai dari previous slide. Nomor 1 inisiasi, mulai terbentuknya radikal bebas. Kedua propagasi, terbentuknya radikal bebas yang baru. Dan ketiga adalah terminasi, terjadinya peredaman dari radikal bebas karena terjadi sharing elektron. Inisiasi, ion ferro bereaksi dengan oksidan H2O2 menghasilkan feri. Jadi ferronya dioksidasi oleh H2O2 yang merupakan oksidan menjadi feri dan akan membentuk radikal hidroksil. Radikal hidroksil kemudian bereaksi dengan R1H yang bukan radikal menghasilkan R1 yang radikal bebas. Propagasi terbentuknya radikal bebas yang baru. Ya. Dan ketiga terminasi, bila mana kedua macam radikal bebas saling bertemu, terjadi peredaman oleh karena terjadinya sharing elektron di antara keduanya. Radikal bebas karena memiliki elektron yang tidak berpasangan, maka mempunyai sifat lebih merusak, mau damaging dan non radikal oksidan. Jadi radikal bebas itu lebih reaktif daripada oksidan yang bukan radikal bebas. Kenapa? Oleh karena high reactivity, reaktivitasnya yang lebih tinggi dan kecenderungan untuk memicu tendency to trigger chain reaction, kecenderungan untuk memicu terjadinya reaksi rantai. Kenapa reaksi rantai? Oleh karena adanya elektron yang tidak berpasangan tadi. Sekarang kita masuk ke topik yang baru, reaktif oksigen spesies atau spesies oksigen reaktif. Apa itu reaktif oksigen spesies? Reaktif oksigen spesies sering sekali disingkat sebagai ROS. Itu adalah oksidan endogen. Sekali lagi, oksidan endogen yang berasal dari oksigen. Oksidan endogen yang berasal dari oksigen yang terbentuk pada saat oksigen mengalami reduksi untuk berubah menjadi H2O. Di mana reduksi O2
menjadi H2O itu melibatkan transfer 4 elektron. Kalau transfer 4 elektronnya sempurna, tidak akan terbentuk ROS. Jadi ROS terbentuk bila mana transfer elektronnya tidak sempurna pada saat O2 mengalami reduksi menjadi H2O. Kita ambil contoh. Apa saja yang termasuk dalam ROS? Nomor 1 adalah anion superoksida. Anion superoksida namanya anion, berarti mengarah ke anoda. Jadi muatannya negatif. O2 titik straight. Jadi dalam bidang listrik dia bergerak ke anoda. Maka namanya anion superoksida. Yang kedua adalah radikal peroksil titik OOH. Yang ketiga adalah H2O2 hidrogen peroksida. Yang keempat radikal hidroksil titik OH. Yang keempat anion hipoklorit HClO strip. Ya, anion muatan negatif bergerak ke anoda. Yang keempat adalah oksigen singlet atau singlet oksigen. Jadi dapat saudara perhatikan di sini ROS itu ada yang radikal, ada yang bukan radikal bebas. Tapi semuanya adalah oksigen. Mana yang radikal bebas? Anion superoksid, radikal peroksid dan radikal hidroksid. Sedangkan H2O2 bukan radikal bebas, tetapi dia oksigen. Dari keseluruhan ROS, radikal hidroksid adalah yang paling berbahaya. Mengapa? Oleh karena sangat reaktif. Yang paling reaktif adalah radikal hidroksid. Jadi diupayakan agar jangan sampai terbentuk radikal hidroksid. 1O2 adalah oksigen singlet. Adalah suatu bentuk khusus daripada oksigen, yang lebih reaktif daripada ordinary oksigen, yaitu O2. Mengapa? Oleh karena perbedaan konfigurasi elektron. Sedangkan O2 sendiri yang kita hirup sehari-hari untuk kehidupan kita itu sebenarnya adalah relatively weak oksigen yang lemah. Apa buktinya bahwa O2 yang kita hirup sehari-hari itu merupakan oksigen yang lemah? Apa buktinya? O2 untuk kehidupan kita itu ternyata oksigen, tapi oksigen yang lemah, dan oksigen singlet more reaktif compared with ordinary oksigen. Apa buktinya kalau O2 itu yang kita hirup untuk hidup kita itu sehari-hari merupakan oksigen? Buktinya, kalau ibu-ibu di rumah punya pisau atau punya gunting diletakkan di udara luar, apa yang terjadi? Berkarat. Siapa yang mengoksidasi? Oksigen. Jadi besar itu berkarat. Paru-paru kita menghirup O2 juga kan? Jadi lama-lama tentunya juga akan berkarat, aging. Ya. Jadi O2 sendiri itu juga merupakan oksigen yang relatif lemah. Ya. O2 itself is relatively weak oksigen. Dan oksigen singlet lebih reaktif daripada O2. Ini adalah proses di mana terbentuknya ROS terjadi pada saat O2 mengalami reduksi menjadi H2O, enforce the transfer of 4 elektron. Jadi melibatkan transfer 4 elektron. Perhatikan, 1 elektron transfer O2 terbentuk anion superoksida atau menghasilkan radikal peroksid. Transfer 2 elektron menghasilkan H2O2, oksigen yang bukan radikal bebas. Transfer 3 elektron akan menghasilkan radikal bebas yang paling berbahaya, yaitu radikal hidroksil. Transfer 4 elektron akan menghasilkan H2O. Ini ROS itu terbentuk oleh karena transfer elektron yang tidak sempurna pada saat O2 berubah atau mengalami
Jadi semua ROS terbentuk dengan cara ini kecuali anion hipoklorit dan oksigen singlet. Ya, tidak melewati reaksi semacam ini. Perhatikan ya saudara, biological pathways for oxygen reduction. Jadi berbagai macam proses yang terjadi pada tubuh kita ini akan menghasilkan ROS. Perhatikan normal metabolisme, fosforilase oksidatif. 2-5% akan menghasilkan anion superoksida H2O2. Kemudian radiasi akan menguraikan molekul air dalam tubuh misalnya ya. Jadi H radikal dan OH radikal. Inflammation, peradangan dalam tubuh juga akan menyebabkan terbentuknya ROS. Aging, proses penuaan terbentuk ROS. Ya, teori oxidative stress. Ya. Kemudian reperfusion injury sudah saya terangkan yang melibatkan proses iskemia, kemudian pasokan kedua reperfusi akan mengaktifkan XO menjadi XD menjadi XO, santin dehidrogenase menjadi santin oksidasi, akan berubah ibosantin menjadi santin dan santin menjadi asam urat. Hasil sampingnya akan terbentuk anion superoksida dan H2O2. Bila mana ada ferro dan kupro bisa terjadi pembentukan radikal hidroksid. Kemudian juga high pressure oxygen, O2 tekanan tinggi. Ya, O2 tekanan tinggi itu juga dapat menyebabkan terbentuknya ROS. Ini banyak kakak-kakak kelas saudara atau juga dosen-dosen saudara yang mengambil S3 meneliti tentang khususnya yang berasal dari RSAL, dari universitas tertua. Mereka akan punya unggulan tentang hyperbaric chamber. Ya, penelitiannya banyak tentang memanfaatkan sisi baik daripada hyperbaric chamber yang menggunakan hyperbaric oxygen. Itu dosisnya harus tertentu sudah. Kalau terlalu tinggi akan menyebabkan oxygen toxicity. Ya, dosisnya tertentu, paparannya harus tertentu. Ini high pressure oxygen juga akan menyebabkan terbentuknya anion superoksida. Anion superoksida H2O2 smoke, asap rokok, ya, akan menghasilkan ROS dan juga chemical anthrax. Anthrax ini drugsnya yang dimaksud adalah narkotik. Di mana ROS ini akan menyebabkan injury pada sel, kerusakan pada sel. Perhatikan, transfer 1 elektron menghasilkan anion superoksida, transfer 2 elektron menghasilkan H2O2, transfer 3 elektron menghasilkan radikal hidroksid, dan transfer 4 elektron menghasilkan H2O. Ya. Ingat-ingat tentang slide ini, ya. Rasanya ada yang keluar dari slide ini. Summary-nya. Jadi ini adalah genesis relationship between ROS. Jadi terbentuknya ROS dan hubungan antar ROS. Awalnya O2. Harapannya akan menghasilkan H2O. Tetapi bila transfer tidak sempurna akan terbentuk oksidan. Lini yang pertama perhatikan akan terbentuk H2O2 dan anion superoksida. Lini yang kedua bisa menghasilkan anion hipoklorit, radikal peroksil maupun radikal hidroksil dan oksigen singlet. Jadi perhatikan di sini bahwa anion superoksid dan H2O2 terbentuk pada lini yang pertama. Oleh karena itulah anion superoksid dan H2O2 disebut ROS primer atau primer ROS. Ya. Apa artinya primer ROS? Adalah di mana dari primer ROS ini akan dihasilkan ROS-ROS yang lain. Anion superoxide and hydrogen peroxide are primary ROS from which all the other ROS are derived.
dan Cu+. Kenapa? Nanti akan saya bicarakan pada waktu saya bicarakan tentang reaksi Fenton dan reaksi Haber-West. Primeros itu ya. Tentunya saudara-saudara sering membaca tentang stres oksidatif. Apa itu stres oksidatif? Sebenarnya stres oksidatif itu sederhana, ya. Menurut SIS, sarjana SIS, oksidatif stres adalah suatu keadaan ketidakseimbangan, suatu imbalance, ketidakseimbangan antara prooksidan dan antioksidan. Dan pada umumnya dalam keadaan stres oksidatif itu bila mana oksidannya lebih dominan daripada antioksidan. Dan karena terjadi imbalance, maka akan potentially leading to damage. Potensial untuk menimbulkan kerusakan. Ini menurut SIS, ya. Selain ini menunjukkan pada saudara tentang tingkat berat ringannya paparan stres oksidatif, severity of oxidative stress, and biological consequences, dan konsekuensi biologisnya. Saya bagi tiga. Severity of oxidative stress, low level, medium level, and large level. Perhatikan yang low level and gradual. Jadi paparan ROS-nya rendah dan bertahap. Ini contohnya terjadi pada proses penambahan. Biological consequences-nya adalah aging, ya. Kecuali pada penderita dengan Werner syndrome. Ya, Werner syndrome itu aging prosesnya berlangsung cepat karena kerusakan DNA tidak diimbangi dengan perbaikan yang insufisien, jadi perbaikan yang tidak memadai. Ya. Kemudian yang medium level dan rapid, contohnya adalah karsinogenesis, terbentuknya kanker, dan juga mutagenesis. Tentunya ini kelainannya ada mulai dari tingkat DNA. Yang ketiga adalah large level dan rapid, contohnya adalah kematian, stroke, trauma, dan ionizing irradiation. Jadi ini adalah tingkat-tingkat berat ringannya stres oksidatif dan konsekuensi biologisnya. Sekarang kita masuk ke dampak daripada ROS. ROS ternyata dapat bereaksi dengan berbagai macam substances, apakah itu simple compound ataupun simple compound misalnya ada asam amino, asam lemak, dan kolesterol, atau senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Misalnya adalah DNA dan protein. Protein tentu saja lebih kompleks daripada asam amino karena protein tersusun atas rangkaian asam amino. Yang kedua, namun sifat yang paling merusak daripada ROS, however, adalah tiga komponen penting dari sel. Tiga komponen penting yang dirusak oleh sel oleh ROS itu apa? Satu, membran lipid, kedua, protein, dan ketiga adalah DNA. Ini adalah tiga komponen penting sel yang dirusak oleh ROS. Banyak sekali disertasi yang membahas tentang dampak ROS pada lipid membran, pada protein, dan pada DNA. Kita bicarakan satu persatu. Sekarang dampak ROS pada membran lipid. Membran sel tubuh kita ini adalah lipid biliar. Lipid biliar dibentuk terutama atas fosfolipid dan kolesterol. Fosfolipid itu penyusunnya apa saja? Molekul penyusun fosfolipid itu apa? Baru saja selesai ujian. 2 asam lemak. Penyusun dari fosfolipid apa saja? 2 asam lemak gliserol, 2 asam lemak sama 2 asam lemak sama fosfat. Asam lemak, Ini ya. Fosfat, 1 fosfat. dan
ada. Amino alkohol kan? Iya. Iya. Lecitin, fosfatidil. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya. Iya kan? Iya. Kita ngelakuin Jadi kok ono sing jenenge fosfolipid kok ono fosfatidil karo enil kok dadi fosfor. Ini enil terus kolin. lecitin. Ono telung kok. Fosfatidil, kolin, fosfatidil kita ngelakuin fosfatidil serik. Ya. Jadi penyusun fosfolipid itu adalah gliserol, kemudian asam lemak. Dan perhatikan asam lemak pada membran sel itu terutama adalah asam lemak yang tidak jenuh jama. Artinya ikatan rangkapnya lebih dari satu. Ikatan rangkapnya lebih dari satu. Fosfolipid, perhatikan, contain polyunsaturated fatty acid, mengandung asam lemak tidak jenuh jama. Gimana asam lemak yang tidak jenuh jama ini rentan terhadap paparan ROS. Rentan terhadap paparan ROS. Apa yang terjadi? Damage. Rusak. Perhatikan. Saya ambil contoh ROS yang paling bersifat merusak yaitu radikal hidroksil. Gimana radikal hidroksil itu akan menyebabkan terjadinya reaksi rantai pada membran sel yang disebut sebagai reaksi peroksidasi lipid atau lipid peroxidation. Tahapannya adalah inisiasi, propagasi, terminasi. Inisiasi. Saya untuk memudahkan saudara, saya menuliskan atau menggambarkan membran sel sebagai LH untuk memudahkan saudara. Ya. LH, membran sel yang normal. Bila mana terpapar dengan radikal hidroksil, maka dia akan berubah menjadi radikal lipid. Berarti kan jadi LIT, jadi radikal bebas membran sel. Propagasi tahap kedua. Radikal lipid ini dapat bereaksi dengan O2 menghasilkan radikal peroksil. Radikal peroksilipid karena kaitannya dengan lipid. Radikal peroksilipid. Radikal peroksilipid dapat bereaksi lagi dengan membran sel normal LH akan menghasilkan radikal lipid yang baru dan lipid peroksida LOOH. Reaksi ini akan berulang dan berulang, ya kan? Repeated again and again, dan setiap kali akan terbentuk radikal bebas yang baru. Such reaction akan berhenti bila mana kedua macam radikal bebas saling bertemu. Radikal lipid saling bertemu akan menghasilkan LL. Artinya radikal bebasnya sudah Berpasangan. diredam, sharing. Apakah masalahnya sudah berhenti di sini untuk membran lipid? Radikal bebasnya Pasangan itu sudah teredam kan? Apakah masalahnya Berbagi sudah berhenti sampai Sharing. sini? Tidak. Karena membran sel yang normal adalah Masing-masing. LH. Kayak Sedangkan di sini berubah menjadi LL. Artinya sudah terjadi cross linking, terjadi saling isi. kan oksigen kan kayak itu berpasangan. Kayak di sharing. Oh. Lipid peroksida LOOH juga tidak berhenti di situ. LOOH lipid peroksida akan melanjutkan reaksi undergo further reaction leading to cleavage of the fatty acid chain. Jadi lipid peroksida itu akan berlanjut reaksinya akan terjadi pembelahan rantai asam lemak cleavage of fatty acid chain. Ya kan? Sama dengan waktu di oksidasi beta. Tahap terakhir dari oksidasi beta kan cleavage daripada Tio. asil CoA Asil CoA. menjadi asil CoA Asil CoA. dan asil CoA yang lebih Teolase. pendek Teolase. apa? Teolase, teolase. Asil CoA yang lebih pendek kembali lagi dihidrogenasi pertama, dihidrogenasi kedua terpotong lagi. Jadi terjadi pembelahan rantai asam lemak. Dan terminasi yang ditinggalkan LL tadi menyebabkan cross-linking di antara dua rantai asam lemak. Dan kalau itu kita rangkum, berarti
di mana cleavage antara asam lemak omega 3 dan omega 6 ini akan menghasilkan toxic product, yaitu MDA. MDA itu singkatan dari malondialdehyde, malondialdehyde atau malonaldehyde, menghasilkan 8 hidroksinorena, menghasilkan etana, pentana atau F2 isoprostat. Jadi kalau seorang peneliti ingin menguji apakah bahan yang saya ajukan kepada penelitian ini dapat mengurangi stres oksidatif, dapat menjaga membran sel, maka dia akan meriksa salah satu parameter MDA atau F2 isoprostat. Itu artinya peneliti itu ingin mengetahui dampak ROS pada membran lipid. Di sisi yang lain, LL cross-linking. Bila mana terjadi cross-linking dan sisi lain cleavage rantai asam lemak penyusun membran sel, maka akibatnya apa? Terjadi kerusakan membran sel. Sel membrane damage. Ya. Kalau sel membrannya rusak, maka terjadi gangguan keseimbangan osmotik, disturbance of osmotic balance. Gangguan keseimbangan osmotik akan menyebabkan air masuk ke dalam sel. Akhirnya selnya membengkak, sel swelling dan akhirnya lysis sel, kematian sel. Jadi ini adalah dampak ROS pada membran lipid. Reaksinya seperti ini. Selnya akan mengalami kematian. Ada pertanyaan dari saudara-saudara? Jelas? Jelas. Membran sel kita terdiri dari fosfolipid dan juga dari kolesterol. Itu sebelumnya dampak ROS pada fosfolipid, sekarang dampak ROS pada penyusun membran sel. Kolesterol itu bahan penyusun membran sel yang penting. Di samping itu dia penyusun hormon steroid, bagian dokter Ira, ya. Hormon penyusun hormon steroid. Walaupun kalau kadarnya tinggi ditakuti, ya kan, akan menyebabkan terbentuknya plak, terjadi aterosklerosis, terjadi serangan jantung, terjadi stroke dan lain sebagainya. Tapi kolesterol juga penting. Penyusun membran sel, penyusun hormon steroid, artinya penyusun testosteron, penyusun progesteron. Bayangkan kalau laki-laki tidak punya testosteron, wanita tidak punya progesteron. Jadi kolesterol itu walaupun ditakuti, tetapi pada kadar yang normal yang diperlukan. Tidak ada kolesterol, tidak akan terbentuk membran sel, tidak akan ada nikah. Apa yang terjadi pada kolesterol? Kolesterol pada membran sel akan bila mana terpapar dengan radiohidroksil akan terjadi serangkaian reaksi seperti itu. Akan terbentuk kolestin 3 beta 7 beta diol. Artinya terjadi perubahan rantai samping dari kolesterol. Jadi kalau rantai sampingnya rusak, maka akibatnya apa? Membran selnya diharus. Gangguan keseimbangan osmotik, air masuk ke dalam sel, sel swelling dan akhirnya lysis. Dampak ROS pada membran lipid. Sekarang dampak ROS pada DNA. DNA deoksiribonucleic acid tersusun atas basa, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Apa yang terjadi pada basa pirimidin? Sitosin misalnya. Bila mana sitosin terpapar dengan radikal hidroksil, maka terjadi hidroksilasi dan kemudian ring urin. Pada basa urin, guanin misalnya, terpapar radikal hidroksil akan terjadi ring urin. Jadi dampak ROS pada DNA akan menyebabkan hidroksilasi dan ring urin.
hidroksilasi akan menghasilkan senyawa-senyawa ini saudara, tergantung posisi di C mana yang terpapar dengan radikal bebas. Ya. Bisa menghasilkan 8 hidroksiguanin, 8 hidroksiadenin, 2 hidroksiadenin. Ya. Jadi tergantung daripada terpaparnya pada atom C yang mana dari molekul purin ataupun pirin. DNA di samping tersusun atas basa-basa purin dan pirin juga tersusun atas gula, komponen gula. Gulanya adalah deoksiribosa. Apa yang terjadi bila mana deoksiribosa terpapar dengan radikal bebas? R titik. Perhatikan akan terjadi serangkaian reaksi berikut. Strain break ke bawah menghasilkan radiated products. Insyaallah. Bahasanya gulanya jadi fragmented, terpotong-potong. Perhatikan. Radiated product, apiriminik atau apiriminik side, Jadi gulanya akan fragmented. Bahasanya akan mengalami hidroksilasi dan reopening, gulanya akan mengalami fragmentasi. Akan mengalami fragmentasi. Di samping itu ada ikatan fosfodiester, ya. Ikatan fosfodiester penyusun rangkaian DNA itu ada ikatan fosfodiester. Bila mana terpapar dengan radikal hidroksil, radikal bebas, maka terjadi reaksi pemutusan rantai, chain breaking action daripada free radicals. Jadi ikatan fosfodiesternya juga akan terputus-putus, chain breaking. Dan kalau kita rangkum, dampak Ross pada DNA adalah seperti ini. Ini saya buat skemanya untuk saudara-saudara mudah belajar. Perhatikan, pada bahasanya terjadi hidroksilasi basa purin dan pirimidin, kemudian terjadi pembukaan cincin. Saudara mengetahui bahwa DNA dalam tubuh kita adalah materi genetik yang sangat penting. Sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi menunjukkan kebesarannya untuk melindungi umatnya. DNA yang merupakan senyawa yang sangat penting dalam tubuh kita. Kalau mengalami kerusakan, disediakan suatu sistem perbaikan DNA repair system. Bila mana terjadi perbaikan daripada DNA, maka repair no effect, tidak berakibat apa-apa. Tetapi bagaimana bila not repair? Bila mana tidak diperbaiki, maka pergantian basa pada molekul DNA, pada rangkaian DNA, basa DNA itu dapat menyebabkan perubahan apa? Kuliah sama amino dan protein. Kuliah siapa itu? Itu akan bisa merubah asam amino, ya kan? Iya. Kapan asam amino itu berubah? Asam amino kan dikode oleh triplet codon, kan? Kapan asam aminonya berubah? Bila mana? terjadi mutasi. Mutasi di mana? Di Kodonnya. triplet codon. Kapan bisa terjadi perubahan asam amino? RNA sih. 1-2. Yang Bila? amino yang 1 sama 2. Kalau saudara teriak-teriak ini, oh intisar, saya tidak bicara intisar, DNA, asam amino. Asam amino kan dikode oleh 3 kodon, kan? Kode yang pertama. Kapan asam amino yang berubah? Iya, antara 1 atau yang kedua berubah. Antara 1 dan 2. Jadi pada kodon 1 atau kodon 2 itu asam amino yang berubah. Oke. Tetapi bila perubahannya pada kodon yang ketiga, tidak akan mengubah asam amino. Ini sih lebih oke deh. Berarti Dua kan itu. kedua. Ya. Jadi if not repair, bisa terjadi Selalu. mutasi. Hah? Asam
Iki jenenge lali yo. proto atau antiomogen gen yang berkaitan dengan kanker akan dapat memicu terjadinya kanker. Perhatikan juga Mutasi nak proto itu lipid gitu. daripada ikatan fosfodiester. Ya. Jadi karena gen pemicu kanker. Karena ada gen tersus. Lah anti ongko itu. Anti ongko kebalikannya. Akan terjadi abrasi kromosom atau terjadi severe, maka selnya akan mengalami kematian. Kromosom abrasion dapat menyebabkan terjadinya kanker atau efek-efek yang lain. Ini adalah salah satu teori yang menunjukkan mengapa paparan asap rokok dapat memicu terjadinya kanker. Mesti jo. Salah satu teori yang menjelaskan kenapa Kayak asap peraturan. rokok yang mengandung Boleh gua botol ribuan cepet-cepet. bebas dapat memicu petisi terjadinya ya petisi kanker. petisi pelayanan termos Iki kok kono nggo. lo iya plastik bro Rasanya ini juga alasan kenapa rokok kok sama memicu kanker kita bicarakan dua kan, yang ros pada membran lipid, yang ros pada kinesin, dan protein. efek ambros Protein tersusun atas rangkaian asam amino, ya, 5 menit lagi. Asam amino saya bagi dua, yang mengandung gugusan esa dan yang kedua yang tidak mengandung gugusan esa. Yang mengandung gugusan esa contohnya adalah sistein. Bagaimana kalau sistein itu terpapar dengan radikal bebas? Sistein, cis-esa, bereaksi dengan radikal hidroksil akan menghasilkan sistein radikal. Radikal bebas ya, ada titiknya. Kemudian terjadi reaksi rangkai. Reaksi baru berhenti bila mana kedua macam sistein radikal tadi bertemu. Ya kan? Terjadi cross-linking di sini akan menghasilkan ikatan disulfida. Oh, alah. SS itu ikatan disulfida. Namanya cysteine. Jadi untuk asam amino yang mengandung gugusan esa akhirnya akan bentuk ikatan disulfida. Sekarang bagaimana untuk asam amino yang tidak memiliki gugusan esa? Contohnya histidine. Histidine bila mana terpapar dengan radikal hidroksil berarti kan terjadi reaksi rangkai akan menghasilkan 2 oksohistidine. Artinya terjadi perubahan rantai amino. Jadi untuk asam amino yang mengandung gugusan esa akan terjadi pembentukan ikatan disulfida. Untuk yang tidak mengandung gugusan Coba esa akan rantai terjadi samping perubahan lurus deh. rantai samping. Dan kalau dirangkum, rangkumannya adalah seperti ini. Dampak ros pada protein itu. Ya. Golongan asam amino yang mengandung gugusan esa terjadi pembentukan ikatan disulfida, formation of disulfide bond, artinya terjadi intra atau interchain cross linking. Ya. Yang tidak memiliki gugusan esa, histidine, akan terjadi modifikasi side chain. Histidine menjadi 2 oksohistidine. Dan bila ini digabung, maka protein yang tersusun atas rangkaian asam amino yang mengalami perubahan rantai samping atau terbentuk ikatan disulfida, maka protein itu akan kehilangan fungsi biologis, loss of biological function. Contohnya, enzim itu kalau protein fungsional, protein kan ada protein struktural, ada protein fungsional. Protein fungsional misalnya enzim. Misalnya ini terjadi pada enzim dextrokinase atau glucokinase, maka glukosa tidak akan mengalami fosforilase. Proses berikutnya akan berhenti sampai tidak akan terbentuk fosfolipid, tidak akan terbentuk asil tua, tidak akan masuk ke traksana. Itu dampak cross pada protein. Ada pertanyaan, saudara? Ada pertanyaan?
perubahan ikatan sambung. Iki lho. Ini kan itu manusia harap. Terus dari iki Karena dampak dari terus ini ke oksigen atau radikal bebas yang demikian hebatnya, baik pada DNA, pada negatif dan pada protein, maka orang berupaya untuk meredam oksigen atau radikal bebas. Dan untuk itu senyawa-senyawa yang dapat meredam oksigen atau radikal bebas dikelompokkan sebagai antioksidan. Kita bicarakan sekarang antioksidan. Secara kimia, oksigen adalah elektron akseptor. Selain saya apa kan? Peri, elektron akseptor. Jadi apa antioksidan yang kebalikannya? Salah satunya elektron akseptor, maka antioksidan adalah elektron donor. Kupro kalau menyumbangkan elektronnya, maka kupro ini akan dioksidasi menjadi kuprin. Namun dalam bidang kedokteran, bidang biologi dan kedokteran, however, antioksidan memiliki makna yang lebih luas, memiliki arti yang lebih luas. Have a much broader meaning. Berbagai macam substance yang dapat mencegah pembentukan atau aktivitas oksigen, mencegah pembentukan atau aktivitas oksigen dikelompokkan sebagai antioksidan. Jadi dengan pengertian yang lebih luas dalam biologi dan kedokteran ini, maka antioksidan tidak hanya elektron donor, tetapi juga bisa senyawa-senyawa lain, misalnya adalah protein-protein pengikat logam dan berbagai macam enzim bisa dikelompokkan dalam kelompok antioksidan. Daging Jadi tidak hanya elektron gak mandi turun ngarepmu iki. iku kebaikan. dan bidang kedokteran bisa bisa metal binding protein. Aku siap-siap gini nih bisa tekan duri. Ada pertanyaan sosial? Kalau tidak ada pertanyaan, tepat jam 11.50 saya waktunya menghentikan. Masih ada 2 jam lagi kan? 2 jam terakhir kita selesaikan tentang antioksidan. Masih cukup banyak dibicarakan tentang antioksidan dan saya yakin ini akan saudara gunakan nanti. Nyatanya kata saudara, dosen saudara nantinya ya, itu banyak melakukan penelitian tentang dampak ROS, dampak radikal bebas. Reperfusi ini juga saya sampaikan ada kan satu yang sekarang gue SD. Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan ini. Terima kasih kepada saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah.